kelompok 1 menanggapi. Baik, untuk yang sesi pertama, kita buka untuk kelompok 1, kami persilakan untuk memulai presentasinya. Kepada Ibu Rani, kami persilakan. Bu Mahmudah izin juga untuk sekaligus menjadi timekeeper ya. Mungkin Waktu yang diberikan, mempresentasikan ya, untuk satu kelompok cukup untuk 20 menit maksimal. Jadi 10 menit presentasi, 5 menit bertanya, 5 menit menjawab ya. Jadi siap. cukup dibatasi 20 menit saja untuk satu kelompok. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang pukul 10.40, 10 menit ke depan silakan untuk mempresentasikan dan dilanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Silakan Bu Rani.
Baik, terima kasih Bu Rani atas paparannya. Nah, demikian tadi dari kelompok satu. Silakan sekarang waktunya untuk kelompok 2 untuk memberi tanggapan ataupun memberi tambahan ataupun juga bisa sanggahan. Dari Bu Hartini sudah melakukan raise hand, silakan disampaikan Bu Hartini, monggo. Iya, halo, apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar bagus Bu Hartini. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saya menanggapi dari kelompok 1. Alhamdulillah ya, bagus sekali untuk presentasi kelompok 1. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau itu termasuk ada di dalam uji regulasi, itu apakah termasuk dilema etika atau sudah termasuk bujukan apa satunya? Iya, bujukan moral. Nah, kalau tidak salah ya, kalau misalnya sudah menyangkut peraturan, kalau misalnya menyangkut peraturan itu sudah termasuk kepada bujukan moral. Tapi mungkin ada pendapat yang lain ya. Kira-kira itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Artini. Oke, baik. Ini silakan mau dijawab Bu Rani atau dibantu yang lainnya. Boleh ditampilkan yang bagian presentasinya tadi Bu Rani. Jadi untuk yang uji regulasi. Bu Rani, coba minta tolong dibagikan layarnya lagi biar bisa dibaca lagi untuk menanggapi dari Bu Hartini. Ya. Oke, nah ini ya. Dari Bu Yuningsih atau saya, silakan Bu Yuningsih terlebih dahulu. Tadi Bu Hartini, maaf ya saya di jalan ini jadi sebentar singgah dulu. Kalau saya tadi tidak salah dengar, Bu Hartini menanyakan yang tentang uji regulasi ya Bu Hartini ya? Iya Bu, maksud saya seperti ini kan masuk dia jualan di dalam kelas. Nah itu Iya. termasuk ada Dilema uji etika regulasinya, atau itu melanggar peraturan sekolah ya. Ya, gitu. Iya. Oh iya. Ini Bu, kami itu kan kemarin diskusi kalau melihat kasus ini masuk di dilema etika. Di satu sisi kita mau melaporkan karena Bu Santi itu berjualan melanggar peraturan yang sudah disepakati di sekolah. Tapi di satu sisi lagi guru tersebut itu kan memang sedang kesulitan ekonomi dan beliau itu guru senior yang ada banyaklah sudah jasa-jasanya juga di sekolah. Jadi antara mau menyampaikan atau diam saja itu yang menjadi dilema etika menurut kami. Seperti itu Bu Hartini. Baik, terima kasih Bu Yunise. Mungkin saya menambahi yang di sini pengujian benar atau salah yang pertama uji legal. Nah, di uji legal itulah atau apabila melanggar peraturan secara hukum, nah itu kalau menurut kami baru yang antara bujukan moral. Misalkan melanggar tentang pengadaan keuangan, istilahnya kalau memanipulasi keuangan. Nah, itu kan sudah ke ranah hukum. Jadi ketika masih uji regulasi, karena sepertinya berjualan itu sebenarnya kan secara dasarnya tidak melanggar hukum. Jadi kami kategorikan masuk di bukan rujukan moral. Nah, tapi kalau ranahnya uji legalnya di situ sudah menunjukkan ke ranah hukum, nah itu yang masuk di rujukan moral. Menurut kami seperti itu kemarin. Mungkin ada tambahan dari Bu Tresna langsung, silakan. Atau dari teman yang lain. Ya. Mohon tadi Bu Rani, apakah paradigma pengambilan keputusannya tadi sudah disampaikan ya? Di mana yang dipilih oleh kelompok Bu Rani dan teman-teman itu rasa keadilan versus kasihan yang diambil ya? Ya. Kemudian prinsipnya Bu, prinsip pengambilan keputusannya tadi apa? Mohon maaf karena saya tadi silau ini agak tidak terlihat.
rasa peduli, berarti care based thinking ya. Oke, ya. Baik. Ya, kalau secara spesifik pertanyaan Bu Hartini tadi sebetulnya terkait dengan apa bedanya uji legal dengan uji regulasi itu, kan begitu ya? Karena kalau Bu Hartini tadi berasumsi ketika ada suatu peraturan yang dilanggar itu sudah masuk atau dikategorikan kepada bujukan moral. Nah, saya kira tadi kita harus menyamakan persepsi dulu terkait dengan uji legal. Itu biasanya ada hukum dalam arti hukum positif ya. Tapi kalau uji regulasi itu terkait dengan aturan yang disepakati, artinya bukan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi lebih pada norma yang berlaku secara lokal, gitu ya. Apakah itu peraturan itu dibuat oleh sekolah maupun dibuat oleh kesepakatan umum sama, begitu ya. Nah, berarti dalam hal ini kasusnya Ibu Lita dan siapa tadi yang kemudian berjualannya ya, yang berjual, berarti pelanggarannya itu bukan terhadap hukum positif ya, tetapi lebih kepada antara norma yang berlaku di sekolah gitu. Nah, berarti itu masuknya adalah uji regulasi. Jadi ketika lolos dengan uji legal, maka itu tidak terkategorikan bujukan moral ya, karena tidak ada pelanggaran hukum di situ. Tetapi kalau diuji regulasi memang ada aturan-aturan yang tidak diindahkan atau ini ada pengecualian ya Ibu tersebut secara peraturan itu tidak memenuhi peraturan di sekolah, namun dalam hal ini kenapa kategorinya justru oleh kelompok 1 tadi adalah dilema etika, karena pada saat ini si pengambil keputusan dalam posisi tadi ya, posisinya adalah apakah ini akan dikategorikan kepada pengecualian, karena ada pertimbangan-pertimbangan tadi beliau sangat mendesak ya kebutuhan ekonominya untuk masalah kuliah anak, dan satu lagi untuk apa tadi? Yaitu, jadi artinya uji legalnya lolos gitu. Ketika uji legal lolos, maka itu kategorinya adalah dilema etika, bukan lagi bujukan moral. Seperti itu mungkin tambahan dari saya ya. Nah ini Bu, silakan begitu dulu Bu Mufidah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Hartini tadi. Bu Pipit ini, Rai. Silakan Bu Pipit untuk menanggapi. Terima kasih, Bu. Ibu itu kayaknya yang Galaxy Spensik kayaknya bunyi musiknya, Bu. Iya. Mikrofonnya aktif, tidak terdengar. Ditutup mic-nya, ditutup dulu, Bu. Di mute. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Oke, silakan Bu Pipit. Iya, sebenarnya gambar saya ini ada, tapi kayaknya ada gangguan di laptop saya hingga muka saya nggak kelihatan. Mohon maaf. Tadi saya melihat ada investigasi opsi trilema yang disampaikan, terus ada korelasinya sama buat keputusan. Tadi di presentasi buat keputusannya itu melaporkan ke kepala sekolah kayak gitu. Jadi keputusannya melaporkan ke kepala sekolah agar dapat solusi cara berjualan dengan cara yang lain. Kalau nggak salah tadi ya Bu ya. Halo Bu. Tadi terus prinsip yang paradigma yang dipakai kan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi kalau menurut di kelompok kami itu memang benar untuk kalau berbasisnya paradigmanya itu ya Bu ya, rasa kasihan memang benar untuk memegang peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar kayak gitu.
opsi trilema itu sama dengan buat keputusan. Jadi yang disampaikan itu sama gitu. Opsi trilemanya ini membantu Ibu Santi tetap berjualan dengan cara yang lain di luar sekolah. Terus keputusannya menyampaikan kepada kepala sekolah tindakan pelanggaran berjualan di sekolah karena faktor ekonomi untuk mendapatkan solusi agar dapat tetap berjualan dengan cara lain. Nah, kalau yang diambil tadi rasa keadilan ruang kasar kasihan, kayaknya kalau langsung ke dianggap melanggar peraturan berarti rasa kasihannya agak kurang dapat kayak gitu Bu menurut saya. Terus solusi berjualan dengan cara lainnya di luar sekolah itu yang bagaimana kayak gitu. Kalau di sekolah di tempat kami itu ada apa itu ekskulnya wirausaha. Mungkin walaupun tidak usah di luar sekolah, bisa kegiatan wirausaha yang dilakukan kayak gitu bersama siswa. Jadi itu masuk pembelajaran sebenarnya. Jadi ada ekskul wirausaha yang dibuat. Jadi Ibu Santinya juga Ibu Santi ya tadi ya Bu ya yang berjualan ya. Nah, Ibu Santi juga tetap masih bisa melakukan kegiatan itu, tapi di dalam kegiatan wirausaha kayak gitu. Nah, baik, terima kasih masukan dan sarannya Ibu. Mungkin ada beberapa poin yang saya tanggapi yang dimaksud menyarankan karena ini musim pandemi ya Bu ya. Jadi jualan itu tidak bisa berlangsung secara secara tatap muka begitu. Jadi sarannya kemarin itu dari teman-teman hasil diskusi bahwa bagaimana konsep dagangnya bagaimana? Ya kita menyarankan lewat online. Nah, mungkin bisa kita merekrut yang mungkin yang guru yang muda-muda yang bisa memasarkan dagangan Ibu itu, membantu dengan rasa peduli tadi dengan menawarkan dagangan Ibu lagi lewat online. Jadi saat nanti ada yang pesan dan semuanya dan kita mengajarkan juga sama Ibu itu lebih gampang distribusinya. Jadi tidak langsung di kelas seperti itu. Sedikit yang ingin saya tanyakan tadi ada kalau tidak salah dengar tadi kurang tepat rasa kasihan. Mungkin ada saran yang terbaik Ibu yang seperti apa begitu. Terima kasih. Dari saya Ibu Rani. Mungkin dari teman lain ingin menambahkan. Terima kasih Pak. Silakan. Baik Bu, silakan. Baik, terima kasih. Ini sudah menunjukkan pukul 11:01. Nah, mungkin kita cukup sudahi dulu untuk yang kelompok pertama. Nanti kita lanjut dulu ke kelompok yang kedua. Oke, sekarang kami persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Waktu 10 menit untuk presentasi dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan tanggapan. Silakan.
Siapa yang presentasi, Bu Pipit atau saya? Share screen? Bu Hartini bisa share screen kah? Tunggu sebentar ya. Bisa terlihat, Bu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah jelas. Iya. Silakan Bu Pipit yang presentasi. Baiklah. Baik, terima kasih Bu Hartini. Kami akan menyampaikan hasil kelompok ruang kolaborasi Modo 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di kelompok kami ada Pak Wahyudi, Ibu Sri Roma, Ibu Hartini, Ibu Hairunisa, dan saya. Studi kasus yang kami di sini paparkan adalah studi kasus nyata yang terjadi di salah satu sekolah kami. Di sekolah Pak Budi terdapat undangan untuk mengikuti lomba sains jenjang SLTP tingkat kota. Lomba ini merupakan ajang bergengsi di kota tersebut. Biasanya setiap tahun sekolah Pak Budi mengirimkan perwakilan satu murid terbaiknya dan sering meraih juara. Salah seorang murid mengajukan diri untuk menjadi wakil dari sekolah tersebut kepada Pak Budi sebagai pembina. Namun sayangnya, murid tersebut memiliki kemampuan akademik yang biasa saja. Menurut Pak Budi, masih ada murid lain yang lebih pintar. Sementara kuota pendaftaran bagi tiap sekolah dibatasi hanya satu utusan untuk penyelenggaraan lomba. Murid ini sudah berada di tahun terakhir pada jenjang SMP. Sementara dia sudah pernah mengajukan diri untuk mengikuti lomba tahun sebelumnya, tetapi ditolak oleh guru yang bersangkutan. Bagaimana sikap Pak Budi menghadapi hal ini? Apakah menolak pengajuan murid tersebut dengan mempertimbangkan nama baik sekolah atau menerimanya agar dia percaya diri dengan kemampuannya di kemudian hari? Itu kasus yang diperhadapkan untuk kita ambil keputusannya. Lanjut, Bu. Nah, paradigma dilema etika berdasarkan kasus itu kami sepakati di dalam kelompok, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Di mana dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain. Kadang memang benar untuk memegang peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar. Lanjut, Bu. Prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Lanjut. Lanjut, Bu. 9 langkah pengujian keputusan yang kami ambil yaitu, lanjut, Bu, 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Di situ kami sebutkan ada 3 nilai yang saling bertentangan, yaitu rasa hormat, peduli, tanggung jawab. Kenapa rasa hormat dan menghargai? Karena kami ingin menghargai keinginan siswa yang sangat ingin mengikuti lomba. Nilai kepedulian di sini terhadap semangat dan kemauan anak dalam mengikuti lomba, dan
tidak ingin mengecewakan anak terkait jiwa kompetisi pada murid tersebut. Dan yang terakhir, tanggung jawab itu terhadap tugas yang dipercayakan oleh sekolah yang juga mengharapkan hasil lomba yang membanggakan. Dan yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini adalah guru dan murid. Langkah yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan adalah murid dari segi akademis tidak menonjol. Kemudian kuota setiap sekolah dibatasi, sekolah ingin mendapatkan prestasi dengan mengikuti lomba. Dan langkah yang keempat, pengujian benar salah, uji legal atau pelanggaran hukumnya tidak ada, uji regulasi atau pelanggaran peraturan atau kode etik tidak ada, uji intuisi atau perasaan, apakah ada yang salah? Menurut kami ada, karena mempertimbangkan jiwa kompetisi pada murid tersebut di kemudian hari jika ditolak kembali untuk mengikuti lomba. Uji halaman depan koran, anak akan merasa tidak nyaman jika hal itu diketahui oleh orang lain. Kemudian uji panutan atau idola, di sini yang dijadikan panutan adalah kepala sekolah. Kemungkinan kepala sekolah akan mengambil keputusan tidak mengikut sertakan murid tersebut ke dalam lomba. Langkah yang kelima, pengujian paradigma, dilema etika, belum Bu, nomor 5. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Kami juga sama, tadi seperti kelompok 1, berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Lanjut. Langkah yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kami menyepakati supaya untuk berikutnya bisa diadakan tes secara terbuka bagi murid yang ingin mengikuti lomba. Jadi nanti akan ada hasil dan siswa yang lolos untuk tes terbuka ini secara otomatis akan mewakili sekolah untuk mengikuti lomba. Yang kedelapan, langkah yang kedelapan buat keputusan, kami mengikut sertakan murid tersebut mengikuti lomba dan melakukan pembimbingan secara intensif terhadap siswa tersebut dalam mempersiapkan lomba. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan keputusan yang diambil sudah tepat, karena sebagai guru kita harus memiliki rasa kepedulian terhadap siswa dan kita harus percaya akan niat, kemauan, dan semangat juang siswa. Dan demikian hasil pengambilan keputusan yang sudah kami rembukan bersama di dalam kelompok. Kami kembalikan kepada Ibu Siti Mahmudah untuk memandu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bibit atas paparannya. Nah, berikutnya akan saya lemparkan ke kelompok 1 untuk memberi tanggapan maupun pertanyaan. Silakan kelompok 1. Bu Rani, monggo. Oh, nggih, silakan Bu Rani. Silakan langsung ditanggapi oleh kelompok 2. Iya, silakan rekan yang lain kalau yang ada mau menanggapi terlebih dahulu. Pak Wahyudi, Bu Nisa, Bu Artini. Oke, terima kasih. Saya mencoba menjawab
pertanyaannya Ibu Rani. Jadi kenapa kepala sekolah tidak dilibatkan dalam gimana tadi ya? Suaranya kurang keras Pak Wahyudi, mohon maaf. Oh ya, ya jadi kenapa? Oke, jadi kenapa kepala sekolah tidak dilibatkan di dalam pihak yang terlibat dalam situasi ini gitu ya? Ya. Dalam penentuan siapa yang akan berangkat dalam Olimpiade itu biasanya ya, itu kalau berkaca pada sekolah saya sendiri itu kadang kepala sekolah itu hanya menyandarkan kepada keputusan pembina dan murid saja. Jadi ketika ada undangan itu pembina sebenarnya sudah mengantongi nama yang terbaik dan diharapkan nanti mau dan berangkat dari motivasinya sendiri untuk mengajukan. Apabila ada yang mengajukan dan kebetulan yang terbaik ya langsung diputuskan dan diberangkatkan oleh pembina dengan surat tugas istilahnya dari kepala sekolah. Nah, jadi dari sisi keputusan di sini pembina yang memutuskan karena dia yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ini. Adapun kepala sekolah yaitu ya setelah ada keputusan tadi perannya dalam hal ini bukan memutuskan si A atau si B, tapi hanya memberi legalitas surat tugas tadi aja. Jadi sehingga di situ bisa disimpulkan yang terlibat secara langsung di sini dalam pemilihan siapa yang tidak diberangkatkan itu ya guru dan dalam ini guru pembina dan murid saja. Nah, adapun kepala sekolah di sini di poin pengujian tokoh yang dianut, nah itu ketika ada friksi saja, ketika ada masalah yang di luar itu, dalam hal ini yaitu kita berpikirnya gitu ke atas. Nah, kira-kira ini kalau kepala sekolah ini pihak puncak yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah, nah itulah baru terlibat. Termasuk di dalam masalah ini. Nah, itu tapi dalam masalah ini dari pihak guru pembina terasa tidak ada masalah dan itu mampu diputuskan sendiri. Mungkin begitu Bu Ani. Jadi secara langsung kepala sekolah tidak terlibat kecuali nanti kalau pas kepilihan sudah dijatuhkan kepada salah satu anak, kepala sekolah barulah itu memberikan surat tugas. Dan itu tidak berarti itu terlibat secara langsung dalam pemilihan, itu tidak. Tapi legalitas. Sekian, insya Allah seperti itu. Mungkin yang lain. Dari kelompok 2 yang lain atau ada tambahan lagi terkait dari siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini? Sudah cukup dari kelompok 2? Sudah cukup Bapak Ibu? Waduh, ini kenapa agak lemes ini? Suaranya Pak Wahyudi antaranya mendadak. Baik, berikan aplaus dulu untuk kita semua ya, kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke. Baik.
Iya, saya ambil alih ya, Bu Mahmudah. Baik. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih banyak. Bapak Ibu begini, ini saya sudah melihat di kelompok 1 maupun kelompok 2 pengambilan kasusnya itu tepat ya. Keduanya itu merupakan kasus dilema etika. Jadi bahwa Bapak Ibu itu sudah bisa memilih kasus ya. Kalau tadi di pertanyaan kelompok 1 itu dilema etika atau bujukan moral gitu ya tadi dari Bu Hartini. Nah, ini kita yang harus memastikan pertama kali bahwa yang kita bahas di dalam ruang kolaborasi itu pemilihan kasusnya sudah tepat termasuk ke dalam dilema etika. Hanya saya melihat baik di kelompok 1 maupun kelompok 2 bagaimana sinkronisasi antara 9 tahap pengujian pengambilan keputusan ya, kemudian dengan paradigma dan prinsip. Rasanya masih apa ya, kalau boleh dikatakan ini alurnya itu seperti apa ya gitu ya. Alurnya masih agak kurang smooth begitu. Contoh ya, misalkan tadi kelompok 1. Kelompok 1 itu mengambil paradigmanya adalah keadilan versus kasihan begitu ya. Nah, dalam hal ini Ibu